Halo semuanya, apa kabar? Oke, boleh berdiri semuanya? Ya, berdiri. Oke, good morning. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Hari ini anak-anak kelas 5D, apa kabar semuanya? Sehat? Jadi semuanya apakah hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Emily. Oh, kenapa Emily? Sakit. Oke, semoga si Emily cepat sembuh ya. Oke, nah jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, nah jadi ada yang masih udah sarapan tadi? Oke. Benar. Oke, jadi kalau misalnya sarapan pagi itu penting untuk kita memulai aktivitas termasuk belajar. Jadi ya, sudah berdoa? Ayo silakan berdoa dulu pimpin, leader. Yuk. Untuk hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kami untuk memberkati kami untuk mendapatkan informasi penting terus. Amin. Oke, terima kasih yang sudah dipimpin oleh Gavin. Doanya semoga kita bisa menjalani hari ini dengan baik. Oke, nah jadi sebelum kita memulai, supaya lebih semangat lagi, tadi udah sarapan, sekarang supaya lebih semangat, kita bernyanyi lagu nasionalisme. Ada yang tahu lagunya? Garuda Pancasila. Oke, lagunya ini dia. Coba berdiri semuanya. Depan semua. Oke. Tangannya di dada sampai. Ya. Untuk tadi kan ada kita dengar beberapa kata. Ayo maju, maju, maju. Ini berhubungan dengan pelajaran kita. Maju lawan katanya mundur. Oke, bangsa. Tadi ada kata bangsa. Sinonimnya bangsa apa? Persamaan kata bangsa. Negara. Bagus. Tepuk tangan buat si Martin. Nah, jadi berhubungan juga dari lagu itu dengan topik materi yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, jadi mengenai sinonim dan antonim. Oke, apa yang mau kita pelajari? Ada yang pernah nggak dengar kata sinonim? Sinonim. Kira-kira apa yang dibayangkan kalian sinonim? Persamaan. Sama makna kata. Oke. Kalau antonim, ya, perbedaan atau lawan kata. Jadi itulah yang harus kita pahami. Ada persamaan yang disebut sinonim, ada perbedaan yang disebut antonim. Nah, jadi kita juga harus bisa membuat contoh-contohnya. Coba
sinonim? Ada yang tahu contohnya? Angkat tangan. Coba. Pintar. Sinonimnya? Pandai. Oke. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita kasih ice breaking supaya lebih semangat lagi. Ayo. Ice breakingnya, ada yang pernah tahu lagu apa? Mana di mana gitu? Coba berdiri semuanya. Jadi sambil tepuk tangan ya. Ini kita nyanyikan versi Mana di mana anak kambing saya, tapi diganti jadi Mana di mana sinonim antonim. Bisa ya? Oke, kita nyanyikan sambil tepuk tangan. Konsentrasi. 3, 2, 1, ya. Mana di mana sinonim antonim. Sinonim adalah persamaan kata. Mana di mana sinonim antonim. Antonim adalah perbedaan kata. Semua contoh sinonim bintang. Persamaannya pandai. Contoh antonim mahal lawannya murah. Sekali lagi. Contoh sinonim bintang. Persamaannya pandai. Contoh antonim mahal lawannya. Lagi-lagi dari awal. Mana di mana sinonim antonim. Lagi. Sinonim adalah persamaan kata. Perempuan. Mana di mana Sinonim antonim. antonim adalah perbedaan makna. Semuanya. Contoh sinonim bintang. Persamaannya pandai. Contoh antonim mahal lawannya murah. Sekali lagi. Contoh sinonim bintang. Persamaannya pandai. Contoh antonim mahal lawannya murah. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Silakan dulu. Tadi sudah tanya apa yang kalian ketahui dari sinonim dan antonim. Itulah yang segali. Udah ada belum pengetahuan awalnya? Kalau yang belum, nanti agak lebih susah. Tapi kalau sudah, berarti kita lebih gampang untuk mempelajari sinonim dan antonim ini. Dan nanti juga punya di sini tujuan pembelajaran kita di sini adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana sinonim, antonim, dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi udah dibikin contohnya sinonim pandai, pintar dari lagu. Dan kita juga bisa lawan kata. Contohnya lawan kata itu siang, lawan katanya siang, lawan katanya malam. Siang kan ada matahari terik, malam tidak ada. Oke. Laki-laki, antonimnya Perempuan. dan kalian juga harus bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kalimat, coba bikin kalimat pintar. Siapa ya? Bisa satu kalimat pintar jadi sebuah satu kalimat. Ada yang bisa katakan? No, atau setunjuk. Ayo, ini pintar semua kan yo? Kok tiba-tiba jadi down? Ayo coba pintar, ayo. Saya pintar menjawab soal matematika. Boleh, tepuk tangan buat si Denzo. Ya itu. Tadi ada antonim. Antonimnya tadi mahal. Siapa yang bisa bikin? Coba bikin mahal. Kalimat satu kalimat. Mahal. Tas ini harganya sangat mahal. Oke, tepuk tangan buat Jocelyn. Ada lagi? Mobil baru saya sangat mahal. Wow, tepuk tangan juga mobil. Nah, sebelum tayangkan video, saya mengingat kembali flashback. Ada yang ingat gak materi yang kemarin? Coba apa? Kata sifat. Apa yang dimaksud kata sifat?
kata yang dimiliki oleh suatu benda. Oke, berikan tepuk tangan untuk Denzel. Ya. Siapa yang bisa bikin contoh kata sifat? Oh, Denzel lagi. Besar, kecil itu sifat. Buku ini sangat besar, sangat tebal, sifatnya tebal. Buku ini benda, sifatnya itu besar, tebal. Nah, oke. Terus apa lagi? Kecil, rajin, malas, itu adalah contoh kata sifat. Nah, jadi berhubungan dengan pelajaran kemarin, pelajaran kita sinonim ini sangat berhubungan erat dengan pelajaran sebelumnya. Untuk itu, saya akan tampilkan video pembelajarannya. Kalian simak terlebih dahulu agar lebih paham lagi. Oke, silakan diperhatikan. Hai, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 dari bab 1, Aku yang Unik, dengan materi pokok sinonim dan antonim. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kata sifat. Hari ini kita akan belajar tentang materi sinonim dan antonim. Mari kita belajar bersama. Sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contoh sinonim atau persamaan makna dari kata pintar dan pandai. Kedua kata ini memiliki arti atau makna yang artinya pandai, cakap, mahir, melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sinonim persamaan makna berikutnya adalah kata rapi dan aktif. Kedua kata tersebut memiliki arti atau makna baik, teratur, dan bersih, serta serba beres dan menyenangkan. Berikutnya adalah sinonim atau persamaan kata dari kata jenaka dan lucu. Kedua kata tersebut memiliki makna atau arti membangkitkan tawa, kocak, menggelikan. Antonim. Antonim adalah perbedaan makna kata. Kata yang berantonim berarti bermakna berlawanan. Contoh antonim atau perbedaan makna. Dari kata mahal, lawannya adalah kata murah. Berikutnya, antonim atau perbedaan makna dari kata cepat, lawannya adalah lambat. Dan yang terakhir, antonim atau perbedaan makna dari kata rajin, lawan katanya adalah malas. Itulah penjelasan tentang sinonim dan antonim. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Oke, nah dari video pembelajaran tadi, ya, apa yang bisa kalian dapatkan? Ayo, ada yang bisa berkomentar? Ada pendapat? Oke. Sinonim itu apa? Persamaan. Oke. Terus? Lawan. Beda banget, ya, beda sekali antara satu dengan yang lainnya. Dan sudah kita buat contohnya. Hampir sama seperti yang tadi SPP. Ya, ada serbikin tadi mahal, antonimnya murah, pandai, sinonimnya pintar. Nah, semuanya itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kursi, sinonimnya bangku. Nah, ternyata ada dari hal-hal yang di sekitar kita. Wajah, sinonimnya muka. Ada kan di sekitar kita? Ini yang kita pakai apa? Baju, sinonimnya pakaian. Nah, jadi semuanya itu tidak terlepas dari sinonim dan antonim. Bahkan kalian jadi kelamin, ada yang laki-laki, lawannya antonim perempuan. Nah, jadi semuanya tidak lepas dari sinonim dan antonim. Dan kalian juga harus bisa membuat ke dalam sebuah kalimat. Oke, saat di sini sudah membentuk sebuah kelompok, ya, berdasarkan analisis diagnostik. Nah, jadi nanti saya akan panggil beberapa untuk supaya lebih paham lagi. Saya panggil beberapa orang. Satu kelompok ada 2 orang deh, ya, perwakilan aja.
atau 3 orang ya. Nah, nanti kalau 3 orang ada yang satu kasihan, 2 orang aja deh ya, bebas. Nah, sebuah ini kelompok 1, kemarin kelompok 2, kelompok 3 ini ya. 3, 4, dan 5. Oke, perwakilan kelompok 1. Coba siapa 2 orang? Sini maju. Let's go. Ayo. Bebas. Pilih yang kamu suka yang mana? Kali kakaknya. Ayo, silakan. Pilih yang mana kamu suka. Pegang aja. Ini, coba kamu sebutkan S sinonim. Sinonim marah. Marah. Sinonim. Apa? Jawabannya ada di belakang, nanti kita cocokkan sesuai dengan marah. Ada yang tahu bisa bantu? Kesal. Kesal. Apakah benar jawabannya Jocelyn? Coba kita buka. Iya, kesal. Bikin kalimatnya coba dari kata kesal ini. Ayo. Saya sangat kesal dengan teman saya. Tepuk tangan buat Denzel dan Jocelyn. Thank you. Satu lagi, ayo langsung lagi pilih. Siapa? Bebas. Mau laki perempuan terserah. Ayo, silakan pilih. Tadi kesal nggak boleh lagi ya. Coret deh. Yang muda tidak boleh lagi pilih. Ayo, satu lagi. Maju. Ayo, kamu, ayo. Jedan, yuk, nggak apa-apa. Kesal udah nggak boleh lagi ya. Jedan pilih yang mana? Lagi sinonim. Nggak boleh lagi nih. Ayo, ini menarik loh biar kamu paham. Ayo, silakan pilih. Ini kayak lotre ya, dia dapat ya. Ayo silakan. Bingung dia mau cari 100 juta. Ayo pilih yang mana? Nanti buat kalimatnya dari itu. Ayo Jedan. Banyak pergumulannya. Ayo pilih. Warna apa yang kamu suka? Pilih. Ini, oke, rumput hijau. Cepat. Antonimnya cepat, lawan katanya. Tadi ada loh di video kan? Lambat atau lama. Apakah benar jawabannya? Iya, lambat. Oke, ini kalimat dari cepat. Lihat menghadap ke sana. Masa dia apa? Yuk, saya cepat. Saya cepat berlari. Tepuk tangan buat Denzel. Ya, dia lari dari kenyataan, mengerjakan soal-soal bahasa. Nah, jadi dengan alat-alat ini kita bisa lebih mudah memahami, ya, bisa mengetahui mana sinonim, mana antonim dalam kehidupan kita dan lebih berwarna lagi. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Nah, jadi dengan media itu akan lebih mudah kalian memahami bagaimana sinonim dan antonim perbedaannya dan bisa memberikan sebuah contoh yang lebih sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya akan memberikan sebuah misi. Kalian akan mengerjakan misi itu ibaratnya seperti roadmap, ya. Saya akan memberikan ini kepada kalian. Setiap kelompok harus dari awal start harus bisa menyelesaikan, memecahkan masalah ini sampai finish. Dan kalau ada yang checklist warna merah, kalian bikinlah checklist merah itu kalimatnya dan nanti akan presentasikan ke depan. Ya, setiap yang di checklist yang merah bikin kalimatnya. Nanti akan saya kasih juga di situ contohnya. Nah, di sini dia jawabannya akan saya kasih. Ini kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ini adalah kunci jawabannya. Diskusikan. Saya akan mengambil nilai juga bagaimana kemampuan kalian di dalam kelas. Ini answernya kalian cocokkan. Lem akan saya ambil. Saya kasih perhatian lem. Ini kunci jawabannya, susun. Ini kunci jawabannya. Ini jawabannya, susun di sini. Kalian bisa menyusun dengan lem
Ada lemnya? Ya, lem. Mana lemnya? Ya, itu pakai. Nah, lem. Nah, ini lem. Harus ditempel semuanya di bawahnya. Nah, susun. Ayo, coba. Ya. Ada? Ada lemnya? Ada. Susun. Bawa lemnya. Silakan dikerjakan dengan baik. Ayo kerjasama. Ambil bagian-bagiannya ya, berarti nanti dibikin kalimatnya nanti ya. Oke, warna merah itu ya yang dicek. Susun dengan baik. Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Setelah ayo ibaratnya kita berlomba sampai finish kayak MotoGP, jangan sampai crash. Yang gampang dulu, nanti ada sisa. Yang gampang dulu ya. Yang gampang dulu nanti ada sisanya. Warna biru itu sinonim, yang ungu antonim. Apa sudah? Ya. Yakin? Kelompok 1, ayo. Yuk. Teman-teman, kita mau dari kita mau presentasikan tentang sinonim dan antonim. Nama saya Vira. Dibuka masker ini ya. Antonim kosong adalah sisi. Maksudnya adalah rumah itu sangat kosong. Oke. Jadi ini tadi tentang nahas. Sinonimnya tadi apa? Sedih. Tadi kosong. Isi. Nah, terus ini ikut. Apa? Turut. Ya. Terus ini maju, mundur. Oke. Ada yang direvisi. Nahas itu ada yang tahu nggak? Persamaan katanya nahas. Sebenarnya bukan sedih, tapi hampir mirip, hampir sedikit lagi. Ada yang tahu nahas artinya atau persamaan katanya? Berduka cita. Selain berduka cita, kan kalau berduka cita nggak ada di dalam sininya, nggak ada di dalam jawabannya. Apa kira-kira yang lebih kena? Ada yang tahu? Apa tadi ada yang bilang? Malang, jawabannya benar ya. Nanti diperbaiki ya nak ya, bukan sedih. Malang mirip-mirip tapi lebih tepat nahas itu artinya malang, kemalangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
kalian sudah berani tampil, kalian sudah berani berbicara. Saya sangat mengapresiasi kalian dalam keberanian berbicara, bagaimana kalian berdiskusi, bekerja sama, semua itu sudah ternilai. Bagaimana kalian itu mandiri, kreatif, ya, dan juga bisa juga kamu bagian ini, saya bagian ini, kerjasama semuanya. Itu semua itu harus dipupuk, harus ditanamkan supaya nanti dalam kehidupan sehari-hari kamu juga bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita sekitar. Dan tadi ada sedikit evaluasi buat kita semua yang bisa lihat bagaimana kalau sudah berdiri di depan, kalian harus fokus sama audiens, jangan kalian terlalu fokus sama teks. Jadi kalau misalnya terlalu fokus sama teks, jadi yang kalian sampaikan itu monoton, ya. Jadi harus fokus. Nah, halo teman-teman, boleh kamu sapa, senyum. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Lalada, teman saya. Nah, tadi perkenalannya sudah bagus kelompok 1. Kelompok ini juga. Nah, ya. Nah, jadi ada beberapa kelompok mungkin yang masih 1 orang. Ya, mungkin kalau kelompok yang pertama, biasalah pertama, pemula, deg-degan gitu. Tapi setelah ada yang tampil, belajar lagi, belajar semakin lebih baik, dan akhirnya kelompok yang sudah semakin lebih baik lagi. Nah, jadi terima kasih sudah kalian luangkan waktunya untuk mempresentasikan, berdiskusi, memberikan gagasan kalian ke teman-teman, dan menyampaikan semua yang bisa kalian pahami pelajaran di antonim dan sinonim. Oke, sebagai refleksi, saya akan memberikan kalian waktu 2 menit menuliskan refleksi apa saja yang sudah kalian pahami di hari ini. Ya, boleh kerjasama. Ini refleksi pembelajaran, boleh berdiskusi. Ya, saya kasih waktu 2 menit deh, 2 menit. Tulis, setelah itu dikumpul kembali refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang sudah saya rasakan setelah belajar antonim sinonim? Gimana perasaannya? Tulis kelompoknya ya, tulis kelompoknya. Ya, kumpul aja sini. Kelompok ini 2 kumpul aja. Ya. Sekali lagi saya menekankan agar pembelajaran ini bisa dipahami dan kita bisa lihat dari sekitar kita juga bahwa sinonim antonim itu memang ada di lingkungan kita sendiri. Bahkan yang kita rasakan itu memang ada berhubungan sinonim dan antonim. Kita juga bisa menggunakan sebuah kata sinonim antonim menjadi sebuah kalimat yang efektif, dan kita juga bisa berbahasa, berkomunikasi yang baik seperti presentasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Semoga pembelajaran ini semakin bermakna dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pelajaran besok, kita akan memasuki materi mengenai imbuhan P. Tahu? Imbuhan P, awalan P. Oke, karena waktu kita sudah habis, boleh tutup dengan doa. Pimpin, Gavin doa lagi. Silakan. Yang lain tertib sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, nggak apa-apa ya. Siap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua informasi yang kita telah menyerap. Berkatilah kami untuk berkatilah kami. Amin. Oke, boleh disiapkan ini.